Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita dapat dipertemukan kembali. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang mengapa harus menghindari minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Kita ketahui bersama bahwasanya minuman keras, perjudian dan juga pertengkaran merupakan perbuatan yang memiliki sifat negatif. Secara umum kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan buruk atau negatif. Dalam Al-Quran dijelaskan pula bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang keji dan juga perbuatan setan. Marilah kita simak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah menyapa. Innamal khamru, sesungguhnya meminum minuman keras atau khamr atau hal-hal yang dapat memabukkan, wal maisiru dan juga judi, wal angsobu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun termasuk perbuatan keji. Min amalis syaiton dan juga termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya perbuatan meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala dan juga mengundi nasib itu merupakan perbuatan keji dan juga perbuatan yang termasuk perbuatan syaitan. Maka Allah memerintahkan fajtanibuhu untuk menjauhinya supaya kita mendapatkan keberuntungan. Tuh larangan-larangan minum minuman keras, judi dan pertengkaran dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, seperti yang saya sampaikan tadi, dijelaskan bahwasanya ada 4 perbuatan yang termasuk perbuatan syaitan. Yang pertama adalah al-khamru atau meminum khamr. Bukan hanya meminum, karena apa? Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, dijelaskan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang artinya kullu muskirin, setiap yang memabukkan, muskirin, setiap yang memabukkan itu khamrun adalah khamr. Jadi setiap yang memabukkan itu dikategorikan sebagai khamr. Baik itu narkoba, pil koplo ataupun lain sebagainya, ataupun minuman itu termasuk khamr. Wa kullu khamrin, dan setiap khamr dan apa saja bentuk khamr, macam-macam bentuk khamr itu haramun, adalah haram atau dilarang karena menyebabkan kemadharatan atau keburukan. Khamr adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau mabuk. Contoh minuman keras, narkoba, pil koplo, dan lain sebagainya. Karena hal ini sangat berbahaya, karena apa?
dalam sebuah anekdot atau peribahasa bahasa Arab dijelaskan bahwasanya al-insanu hayawanu natiqun, yang artinya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Titik keutamaan atau kelebihan manusia adalah pada akalnya. Apabila akalnya ini hilang, manusia kembali menjadi hewan yang mengandalkan instingnya tanpa bisa berpikir menggunakan akalnya. Maka dari itu, hal ini sangat berbahaya. Apabila manusia terpengaruh khamr, hilang akal, ia akan mengandalkan insting hewaninya. Seperti halnya kalian pernah mendengar dalam berita kriminal terjadi pelecehan seksual karena oleh orang mabuk, atau juga adegan berbahaya seperti halnya sopir menabrak karena terpengaruh minuman alkohol dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh kerugian dari meminum khamr atau mengonsumsi khamr. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Maidah, bahwasanya yang termasuk perbuatan setan adalah al-maisiru, yang artinya berjudi, dan juga wal angsobu dan juga wal azlamu. Al-maisiru dan al-azlamu, yang artinya al-maisiru itu berjudi dan wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah. Oke, kita jelaskan. Berjudi adalah segala perbuatan yang memiliki sifat mengundi nasib atau bejo-bejonan, yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya taruhan apapun, kemudian togel, kemudian perjudian lain. Nah, ini perbedaan berjudi dan mengundi nasib itu hampir sama, tetapi ada yang sedikit membedakan. Kalau berjudi itu adalah segala sesuatu yang perbuatan yang termasuk sifat mengundi nasib. Jadi mengundi nasib turunannya judi. Nah, sedangkan perbedaannya kalau judi itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Pasti ada yang dirugikan dan pasti ada yang diuntungkan. Tetapi kalau mengundi nasib, yang dijelaskan al-azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah segala perbuatan yang memiliki sifat mengundi nasib al-azlam, tetapi tidak merugikan orang lain. Ini hanya merugikan diri kita sendiri. Contohnya kalau mengundi nasib itu adalah kita melaksanakan ujian tetapi tidak belajar. Akhirnya ketika kita tidak bisa menjawab soal, kita akan menghitung benik mana jawaban yang benar dipertaruhkan di dalam benik. Itu termasuk mengundi nasib. Hal ini dilarang karena apa? Mengundi nasib itu menyebabkan kita tidak berikhtiar atau berusaha terlebih dahulu. Apabila kita berusaha, maka yang namanya mengundi nasib itu tidak ada. Yang ada namanya tawakal atau pasrah, karena kita sudah belajar, kita menjawab sesuai kemampuan kita, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Tetapi kalau kita mengundi nasib, itu kita tidak persiapan, kita tidak tahu jawabannya, kemudian kita memasrahkan jawaban kita kepada hal-hal selain diri kita ataupun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya dari berjudi dan juga mengundi nasib. Itu hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, yang ketiga adalah wal angsobu, berkurban untuk berhala. Maksudnya adalah menyembelih hewan tanpa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita menyembelih ikan untuk sesaji, diberikan kepada pohon, diberikan kepada batu. Itu merupakan yang namanya berkurban untuk berhala. Atau tingkat yang paling rendah adalah menyembelih hewan tanpa dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Mengwatan dihengek.
Itu yang dimaksud dari berkurban untuk berhala. Yang selanjutnya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 tadi dijelaskan tentang 4 perbuatan yang termasuk perbuatan setan, yaitu khomer, judi, kemudian berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Selanjutnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu cara setan untuk menggoda manusia. Dijelaskan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud atau berkehendak ayyuqi'a bainakum, menimbulkan sesuatu di antara kalian. Menimbulkan apa itu? Al-adawata wal baghdha'a, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Jadi setan itu bermaksud menyebabkan permusuhan dan juga kebencian di antara manusia. Caranya dengan apa? Fil khamri wal maisiri, yaitu dengan lantaran khomer, wal maisiri, dan juga perjudian. Wa yasuddakum, dan juga menghalangi kalian semua an dzikrillahi, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa an sholati, dan juga sembahyang. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah itu melarang manusia berbuat khomer, judi, meminum khomer, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Itu karena apa? Karena itu merupakan perbuatan-perbuatan di mana setan menggunakan perbuatan tersebut untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Karena terpengaruh minuman alkohol, hilangnya akal, naiknya cepat emosi, sehingga senggol sidik bacok terjadi perkelahian. Kemudian berjudi, kalah judi, tidak terima, terjadi permusuhan dan kebencian. Dan dapat dipastikan orang yang dekat dengan judi dan juga khomer itu yasuddakum an dzikrillah, terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa an sholati, dan juga terhalang dari sholat atau sembahyang. Dapat kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan perbuatan-perbuatan tersebut biasanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberi saran, fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, intinya adalah pertengkaran dan kebencian itu merupakan tujuan setan menggoda manusia. Menggoda untuk meminum khamr, miras, dan juga berjudi, sehingga manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan khamr atau miras ini manusia kehilangan akal, sebagaimana manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika akalnya hilang, pikirannya hilang, ia akan menjadi hewan. Dan yang ketiga adalah dengan judi manusia menjadi tamak dan mengejar harta dunia, sehingga ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksud dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan juga 91. Sebab itulah kita harus menjauhi khamr, miras, judi, dan juga pertengkaran, dan juga menjauhkan diri dari yang namanya berkurban untuk berhala, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.